Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam rangka untuk mengingat tentang hari akhirat, dan kita akan bahas permasalahan yang peristiwa sangat besar di hari kiamat kelak, yaitu adalah ujian yang terakhir, yaitu mengenai sirat, ya. Karena kita tahu sirat adalah ujian yang terakhir. Siapa yang melewati sirat maka dia selesai, tidak diuji lagi, ya. Ini lebih dahsyat daripada ujian-ujian sebelumnya. Kita tahu bahwasanya hari kebangkitan dahsyat, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar dahsyat, ya. Disidang oleh Allah juga dahsyat, dihisab, di mizan, ya. Semuanya adalah perkara-perkara yang dahsyat. Namun yang paling dahsyat adalah tatkala di sirat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, du'aur rusul yauma idzin Allahumma sallim sallim. Para rasul ketika itu semuanya berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Karena yaitu agar umat mereka masing-masing diselamatkan oleh Allah, karena itu adalah ujian yang terakhir dan peristiwa yang sangat dahsyat, penentu masuk surga ataukah masuk neraka Jahannam. Namun sebelum sirat ada kondisi yang harus kita jelaskan terlebih dahulu. Ya, tolong diperhatikan. Di penghujung, ya, di penghujung mahsyar, ya, kita sudah jelaskan semua mulai dari hisab sampai mizan sampai haud. Di penghujung mahsyar, ya, di penghujung mahsyar maka digiring, ada dua penggiringan, ya, ke surga atau ke neraka, ya. Ke surga atau ke neraka. Tentunya ketika melewati surga harus melewati sirat. Harus melewati sirat. Yang melewati sirat, ya, yang melewati sirat hanyalah kaum mukminin dan munafikin, ya. Tapi munafiknya masuk ke neraka Jahannam, ya. Adapun kaum kafirin yaitu selain munafik semuanya langsung ke neraka. Tidak melewati sirat. Sebelum mereka digiring, maka sebelum digiring, maka mereka dikumpulkan lalu dipisah berkelompok-kelompok. Jadi masih berkumpul seluruh manusia setelah mizan, ramai kumpul. Setelah itu maka dipisahkan sendiri-sendiri, Yahudi sendiri, Nasara sendiri. Kemudian mereka digiring kepada neraka Jahannam. Adapun munafik dan orang-orang beriman tertahan, harus melewati sirat
diberi cahaya kemudian dihilangkan cahaya orang-orang munafik. Kita akan bacakan hadis yang berkaitan dengan ini, bagaimana proses Allah memisahkan mereka, ya. Yang dimana akhirnya nanti masing-masing disuruh mengikuti sesembahan mereka. Yang sembahan mereka akhirnya mengantar mereka ke dalam neraka jahanam, ya. Saya bacakan hadisnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati adzana muadzin." Jika tiba hari kiamat kelak, maka ada penyuruh yang menyeru, mengumumkan, "Litattabi' kullu ummatin makana ta'bud." Setiap umat mengikuti apa yang dia sembah. Perintah. Ini sudah menjelang penggiringan masuk surga atau masuk neraka. Ada perintah, litattabi' kullu ummatin makana ta'bud. Masing-masing mengikuti apa yang dia sembah. Fala yabqa ahadun kana ya'budu ghairallah subhanahu minal asnam wal ansab illa yatasaqqatuna finnar. Maka tidak tersisa pun dari orang-orang yang menyembah selain Allah, yaitu yang menyembah patung, berhala, yang menyembah sembahan-sembahan, ya, semuanya illa yatasaqqatuna finnar, kecuali terjerumus dalam neraka jahanam. Dia berhala, menyembah patung-patung, menyembah pohon-pohon, ya, menyembah matahari, menyembah rembulan, ya. Ini semua, ya, atau yang ateis, semuanya, ya, semuanya masuk dalam neraka jahanam. Jadi tidak lewat sirat, mereka langsung masuk dalam neraka jahanam. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullah min barrin wa fajirin wa gubbar ahli kitab. Sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang menyembah Allah, yang baik maupun yang fajir. Dan juga yang tersisa dari ahlul kitab, Fayudu al-Yahud, maka orang Yahudi yang masih tersisa di situ, mereka belum masuk dalam neraka, masih tersisa kaum beriman, orang mukmin, munafik, ahlul kitab, Yahudi, Nasara, masih tersisa mereka. Yang lain, agama-agama lain sudah masuk semua ke neraka. Fayuqal lahum ma kuntum ta'budun, maka ditanyakan kepada orang Yahudi, apa yang kalian sembah? Qalu kunna na'budu Uzair bin Allah. Mereka berkata, kami dahulu menyembah Uzair bin Allah. Fayuqal kadzabtum, maka dikatakan kepada mereka, kalian dusta. Mattakhadallahu min sahibatin wala waladin. Allah tidak pernah mengambil pasangan dan tidak pernah memiliki anak. Famadza tabghun? Apa yang kalian cari wahai orang-orang Yahudi? Qalu atishna ya Rabbana, sungguhnya kami haus wahai Rabb kami. Fasqina, berilah kami air minum. Fayusharu ilaihim ala taridun, maka diisyaratkan kepada mereka, tidakkah kalian pergi ke sana? Fayuhsyaruna ila an-nari ka'annaha sarabun yahtimu ba'daha ba'dan fayatasaqatuna fin-nar. Maka mereka diarahkan ke arah neraka, mereka lihat seakan-akan fata morgana, seakan-akan air di sana, ya, ternyata itu api yang menyala-nyala yang nabrak satu dengan yang lainnya, kelihatannya seperti air, ternyata bukan. Fayatasaqatuna fin-nar, maka mereka terjatuhlah dalam neraka jahanam. Jadi saya sebutkan tadi, sebelumnya yang lain-lain semua dipanggil, termasuk kata para ulama Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yaqudumu qaumahu yaumal qiyamati fa awradahumun nar. Fir'aun dalam surat Hud kata Allah, yaqudumu qaumahu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat dia jalan ke depan. Seluruh pengikutnya jalan ngekor dia, sudah harus begitu. Sudah diatur sedemikian rupa, maka Fir'aun dan pengikutnya yang dulu menyembah Fir'aun, yaqudumu qaumahu yaumal qiyamah, pada hari kiamat dia di depan, pengikutnya di belakang, fa awradahumun nar. Maka Fir'aun menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam. Ya, semua yang menyembah berhala. Yahudi pun demikian. Ya, sebagian seperti Ibn Rajab mengatakan, maka syaitan pun menjelma menjadi seperti Uzair, maka mereka ngikutin. Padahal itu syaitan mengajak ke neraka, akhirnya mereka jatuh ke neraka jahanam. Tsumma jadu an-nasara, kemudian orang Nasara, ya. Nasara masih tersisa. Fayuqalu lahum ma kuntum ta'budun, maka ditanyakan kepada mereka, apa yang kalian sembah? Qalu kunna na'budul Masih bin Allah. Kami dahulu menyembah Al-Masih putra Allah. Wa yuqal lahum kadzabtum, kalian dusta, maka dikatakan kepada mereka kalian dusta. Mattakhadallahu min sahibatin wala walad. Allah tidak pernah mengambil pasangan dan tidak pernah juga punya anak. Fa yuqalu lahum ma tabghun. Maka dikatakan kepada mereka apa yang kalian kehendaki? Fa yaquluna atishna ya Rabbana fasqina. Ya Rabb kami haus banget, ya. Kami sangat haus. Berilah minum kepada kami. Qal fayusharu ilaihim ala taridun, maka diisyaratkan kepada mereka, tidaklah kalian pergi ke sana. Fayuhsyaruna ila jahannam ka'annaha sarab, maka mereka digiring menuju neraka jahanam seakan-akan
neraka jahanam adalah fata morgana, seakan ada airnya. Ternyata tidak ada. Fayatasaqatuna finnar, maka mereka pun terjerumus jatuh dalam neraka jahanam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullah min barrin wa fajir. Sampai kemudian tidak ada yang tersisa kecuali yang menyembah Allah, orang baik maupun orang yang fajir. Atahum Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala fi adna suratin min allati ra'awha fiha. Qala famadza tantadhirun. Ketika tersisa orang yang menyembah Allah, baik yang baik maupun yang fajir, maka datanglah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang mereka lihat di situ, ya. Kemudian Allah berkata, famadza tantadhirun, apa yang kalian tunggu? Tattabi kullu ummatin makana ta'bud. Semua umat sudah mengikuti, ya, apa yang mereka sembah. Qalu ya Rabbana faraqna an-nasa fid dunya afqara ma kunna ilaihim wa lam nusahibhum. Maka mereka berkata, ya Rabb kami dulu di dunia, kami meninggalkan orang-orang yang kami butuhkan ketika di dunia, ya. Dan kami tidak bersahabat dengan mereka, ya. Padahal kami sangat butuh kepada mereka. Bisa jadi keluarga, bisa jadi kawan, ya. Ya, mereka ceritakan kami dalam kondisi demikian ketika di dunia, ya. Sekarang kami juga meninggalkan orang-orang tersebut di akhirat, di dunia kami tinggalkan mereka, ya. Maka Allah berkata, ana rabbukum. Maka Allah berkata, aku adalah Rabb kalian. Fayaqulun na'udzubillahi minka. Kata mereka, kami berlindung daripada engkau. Karena mereka tidak kenal bentuk Allah. Allah datang dalam bentuk yang mereka tidak kenal. La nusyriku billahi syai'a. Kami berlindung kepada Allah, kami tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. 2 kali atau 3 kali mereka mengatakan. Ya. Maka ditanyakan, hal bainakum bainahu ayatun fata'rifunahu biha? Apakah antara kalian dengan Allah ada tanda yang kalian bisa mengenalnya? Fayaquluna na'am, kata mereka na'am, ada. Fayakshifu an saqin fala yabqa man kana yasjudu lillahi min tilqa'i nafsihi illa adzinallahu lahu bisujud. Maka Allah pun menyingkap betisnya, fala yabqa man kana yasjudu lillah. Tentu ini perkataan fayakshifu an saqin, ketika Allah menyingkap, ya, betisnya. Ini ada pembahasan masalah ini, masalah sifat dzatiyah, tapi kita tidak ingin bahas sekarang. Maka ketika itu semua orang disuruh sujud kepada Allah. Maka orang-orang yang dahulu di dunia sering sujud kepada Allah, ikhlas kepada Allah, maka ketika itu mereka diizinkan oleh Allah untuk sujud. Wala yabqa man kana yasjudu tiqaan wa riyaan. Adapun dahulu ada orang yang sujud kepada Allah karena ittiqaan, karena untuk melindungi jiwa, itu orang munafik, atau riya. Sujud dahulu karena Allah, di dunia karena riya. Dia ingin sujud, illa ja'alallahu dhahrahu tabqatan wahidatan, maka dijadikan punggungnya seperti lurus, enggak bisa bengkok untuk sujud, punggungnya jadi lurus. Kullama arada an yasjuda kharra ala qafahu. Setiap kali dia ingin sujud, maka dia pun terjungkal ke belakang. Ya. Thumma yarfa'una ru'usahum, kemudian mereka mengangkat kepala mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wa qad tahawwala fi surati allati ra'awhu fiha awwala marrah, maka datanglah Allah dalam bentuk yang mereka kenal. Faqala ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Maka orang-orang beriman berkata, anta rabbuna, engkau adalah Rabb kami. Thumma yudrabul jisr ala jahannam. Ya. Tinggal orang-orang munafik sama orang beriman. Orang munafik tadi ketahuan, mereka tidak bisa sujud. Orang riya yang di dunia, ya, tidak bisa sujud kepada orang beriman bisa, maka tersingkaplah, ya, dibedakan antara yang beriman dengan orang-orang yang munafik. Maka diletakkanlah thumma yudrabul jisr ala jahannam, kemudian letakkanlah jembatan di atas jahannam. Wa tahillu syafa'ah, ketika itu datanglah syafaat atau diizinkan untuk syafaat. Wa yaquluna Allahumma sallim sallim, maka para anbiya berkata atau orang beriman berkata, ya Allah selamatkanlah, selamatkan. Ini kejadian sebelum dibentangkan sirat, yaitu dipisahkan antara orang-orang kafir, setelah itu Yahudi, kemudian Nasara, kemudian tersisa orang-orang beriman dengan orang-orang munafik yang nanti mereka diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati sirat. Sebelum kita membahas tentang orang-orang beriman, orang munafik ketika diperintahkan dalam sirat, kita bahas dulu tentang orang-orang kafir yang tadi dilemparkan dalam neraka jahanam. Bagaimana cara mereka masuk dalam neraka jahanam? Datang dalam ayat-ayat, ya, proses orang-orang kafir masuk neraka.
datang dalam beberapa penjelasan, yaitu mereka dikumpulkan berkelompok-kelompok, berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Digiringlah orang-orang kafir kepada neraka jahanam zumara. Zumara ini berkelompok-kelompok. Artinya berkelompok-kelompok. Yahudi, Nasara, ya. Masing-masing, ya, berkelompok-kelompok. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhsyurul ladzina yauma yuhsyaru a'da'ullah." Yuhsyaru a'da'ullah ilan nari fahum yuza'un. Maka musuh-musuh Allah dikumpulkan kepada neraka jahanam, fahum yuza'un, sama. Yuza'un artinya berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok. Jadi Yahudi dengan Yahudi, mungkin Nasara dengan Nasara, kemudian dalam Yahudi mungkin ada spesifik yang ini dengan yang ini. Intinya Allah alam bisawab, masing-masing dikumpulkan dengan kelompok-kelompoknya masing-masing. Kemudian para ulama juga mengatakan wasiqa, ya, perkataan wasiqa itu menunjukkan mereka digiring, ya. Seperti hewan-hewan yang digiring oleh gembalanya, oleh para penggembalanya. Itu diambil dari kata wasiqa. Digiring seperti hewan-hewan, jadi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi terhina. Diteriakin dan yang lainnya, ya. Kemudian setelah itu di antara sifat mereka ketika masuk neraka jahanam adalah didorong. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yud'auna ila nari jahannama da'a." Dalam surat At-Tur. Yud'auna maksudnya didorong, hari di mana mereka didorong sekuat-kuatnya. Mungkin mereka tidak mau, ya. Tapi mereka didorong sekuat-kuatnya, dipaksa menuju ke neraka jahanam. Setelah itu di antara sifat yang lain adalah berjalan di atas wajah mereka. Bukan dengan kaki. Dan ayat-ayat yang menunjukkan hal ini banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yuhsyaruna 'ala wujuhim ila nari jahannam." Alladzina yuhsyaruna 'ala wujuhim ila jahannam ulaika syarrun makanan wa adallu sabila. Dalam surat Al-Furqan, ya. Orang-orang dikumpulkan di atas wajah mereka kepada neraka jahanam. Mereka itu orang-orang yang terburuk kondisinya dan paling sesat jalannya, ya. Makanya dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika Nabi menyampaikan bahwasanya orang-orang kafir akan dibangkitkan dengan berjalan di atas wajahnya, di atas wajah mereka. Ini penghinaan karena wajah adalah tempat paling mulia. Bagaimana kemudian digiring pada hari kiamat di atas wajah? Ini menunjukkan mereka terhina. Kenapa? Karena selama ini mereka tidak mau sujud kepada Allah. Selama ini kepala mereka tidak mereka gunakan untuk berfikir ayat-ayat Allah, maka mereka dihina pada hari tersebut. Digiring di atas wajah mereka menuju neraka jahanam. Ketika Nabi menyampaikan hal ini, ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka berjalan di atas wajah mereka? Kok bisa?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa alladhi amshahum alaysa alladhi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi?" Bukankah Allah yang membuat orang kafir tersebut di dunia bisa berjalan di atas kaki, mampu
ketika di hari akhirat membuat dia berjalan atas wajahnya? Bala, tentu Allah mampu. Dan ini salah satu bentuk penghinaan. Kemudian ya, dikumpulkan juga bersama sesembahan-sembahan mereka. Tentunya selain orang-orang soleh yang mereka sembah. Kalau orang soleh yang mereka sembah tentu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ya ila siratil jahim." Dalam surat Safat kata Allah Subhanahu wa taala, kumpulkanlah orang-orang yang zalim wa azwajahum bersama yang sekelompok dengan mereka. Ya, jadi yang sejawat sama mereka, yang dulu di dunia bersama mereka. Wa ma kanu ya'budun. Dikumpulkan juga dengan apa yang mereka sembah, dan inilah penghinaan. Ya, mungkin ada yang menyembah Fir'aun tadi. Yaqudumu qaumahu ila yaumil qiyamah, yaqudumu qaumahu yaumal qiyamati fa awradahumun nar. Fir'aun jalan di depan, pengikutnya ikut dari belakang, masuk neraka jahanam. Ya. Yang menyembah siapa, menyembah berhalanya di depan. Menyembah patungnya di depan, menyembah pohonnya di depan. Dan ini perkara yang menyakitkan tatkala ternyata yang mereka sembah tidak menolong mereka, bahkan menggiring mereka menuju neraka jahanam. Ya. Tapi kita lanjutkan. Kemudian sebelum sampai neraka, ya, mereka mendengar suara neraka. Sebelum sampai neraka, itu sebelum lihat. Sebelum lihat neraka, mereka sudah mendengar suara neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, jadi maduk dari jauh neraka sudah lihat mereka. Sami'u laha, maka mereka mendengar suara neraka taghayyuzan, yaitu mereka suara menggeram, suara marah. Enggak tahu suaranya kayak apa. Jadi mereka mendengar suara marah dari neraka, wa zafira, dan suara nyala api yang luar biasa, ya. Tentu ini sangat menakutkan mereka, ya. Tersiksa batin sebelum sampai sudah mendengar suara yang mengerikan, ya. Kemudian yang berikutnya, ketika mereka melihat neraka, maka mereka menyesal. Semakin menyesalah mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakunanna minal mu'minin." Mereka menyesal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idh wuqifu", seandainya kau lihat bagaimana mereka wuqifu 'alan nar, mereka diberhentikan, sudah neraka depan mereka diberhentikan. Saatnya mereka berteriak-teriak, saatnya mereka menyesal. Faqalu ya laitana nuraddu, kata mereka, ya Rabb kami, seandainya kami dikembalikan di dunia, wala nukadziba bi ayati rabbina, kami tidak akan mendustakan lagi ayat-ayat Engkau ya Rabb. Wa nakunanna minal mu'minin, kami benar akan beriman. Percuma. Mereka sudah berada di hadapan neraka jahanam. Setelah itu
mereka menunggu dipanggil. Mereka menunggu dicabut untuk dilempar ke neraka. Yang paling parah kekafirannya didahulukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdhirannahum haula jahannam jithiya." Kata Allah, "Fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdhirannahum haula jahannam jithiya. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya. Thumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa wa rabbika, demi Rabbmu, lanahsyurannahum wasyayatin." Sungguh kami akan mengumpulkan mereka dan syaitan-syaitan. Teman-temannya, sembahan-sembahan mereka yang mereka sembah. Setelah Allah kumpulkan, "Tsumma lanuhdhirannahum." Kemudian kami hadirkan mereka haula jahannam, di pinggir neraka jahannam jithiyah, dalam kondisi mereka bertekuk lutut, yaitu berdiri di atas lutut mereka. Jadi mereka menunggu sambil berdiri di atas lutut, tidak berdiri di atas lutut. Kondisi mereka pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa, siap untuk dicabut lempar ke neraka jahannam. Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani atiya. Kata Allah, kemudian kami cabut dari setiap kelompok, Yahudi, Nasara, kemudian yang mana semua dicabut, ya. Ayyuhum ala asyaddu 'ala ar-rahmani atiya. Siapa di antara mereka yang paling parah, paling membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyah. Sungguh kami tahu mana yang lebih utama untuk dimasukkan dalam neraka jahanam. Allah tidak sembarang cabut mereka, enggak. Mereka dikumpulkan, suruh nunggu di pinggir neraka jahanam dalam kondisi berdiri atas lututnya, menantikan siap dicabut siapa duluan. Allah tidak sembarang, kata Allah, ya, tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyah. Kami lebih tahu mana yang lebih dahulu untuk masuk dalam neraka Jahannam. Inilah proses orang-orang kafir masuk neraka Jahannam. Kemudian setelah itu dikatakan kepada mereka, fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Jahannam khalidina fiha. Bi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah kalian ke dalam pintu-pintu neraka Jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal selama-lamanya dalam neraka Jahannam. Fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Sungguh seburuk-buruknya tempat orang-orang yang sombong. Inilah proses kira-kira tentang masuknya orang kafir dalam neraka Jahannam secara sederhana. Setelah itu baru kemudian kita bicara tentang masalah sirat, ya. Kata Allah, wa im minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan melewati sirat. Setelah ini insyaallah taala. Baik, kita akan bahas mengenai as-sirat. As-sirat. Sirat. Sirat secara bahasa artinya adalah tariq. Ada yang tariqul wadih, jalan, artinya jalan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Faris dalam Maqayisul Lughah. Kemudian datang dalam, ya, artinya at-tariq, ya. Kemudian datang dalam dalil disebut dengan dua nama, yaitu as-sirat, kemudian al-jisr.
Al-jisr dalam bahasa Arab artinya jembatan. Al-jisru artinya jembatan. As-sirat artinya jalan. Dan as-sirat itu dia jalan sekaligus jembatan. Kenapa jembatan? Karena dibentangkan di atas neraka jahanam. Ya, di atas neraka jahanam. Ya, sehingga dia adalah jembatan sekaligus sirat. Dia adalah jembatan sekaligus tarik. Al-jisr sekaligus tarik. Ya. Kemudian adapun dalilnya, maka ada dua ya, dari Al-Quran. Kemudian dari As-Sunnah, dari hadis. Adapun dari Al-Quran, dua ayat berbicara tentang sirat. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, "Wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Maqdiyya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in minkum illa wariduha." Tidaklah seorang pun dari kalian kecuali wariduha, kecuali mendatanginya. Wariduha itu artinya mendatanginya. Ini wariduha, kecuali mendatanginya. Mendatangi neraka. Ya. Para sahabat menafsirkan wa in minkum illa wariduha, yang tidaklah dari kalian kecuali mendatangi neraka. Mendatangi sini tidak melazimkan harus masuk ke dalam neraka. Ya, tidak harus masuk dalam neraka. Seperti al-ibilu taridul ma. Artinya waradatil ibilul ma. Onta datang ke tempat air tapi tidak harus kemudian masuk ke dalam air tersebut ya. Jadi waroda bisa artinya masuk tapi tidak harus masuk. Jadi bisa hanya sekedar lewat di atas atau di sekitarnya, disebut mendatangi ya ini. Makanya yang benar ayat ini bukan berarti setiap kita pasti masuk neraka dulu ya. Tidak, tapi maksudnya setiap kita pasti mendatanginya. Pasti mendatangi neraka. Dan ini berlaku umum. Karena ala rabbika hatman maqdiyya, ini suatu keputusan yang tidak sudah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa lewat daripada sirat. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya, dan kami lemparkan orang-orang zalim ke dalam neraka tersebut. Setiap kalian pasti mendatangi neraka, mencakup semua orang. Sesoleh apapun orang tersebut. Bahkan para nabi lewat. Mereka orang paling tersoleh, ya. Paling soleh mereka juga lewat. Ya. Ayat pertama yang berkaitan dengan sirat adalah ayat ini. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yukhzil walladzina amanu ma'ah." Dalam surat Tahrim. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Dalam surat At-Tahrim kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana kami tidak menghinakan Nabi. Kami tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ya. Nuruhum yas'a, cahaya mereka menyala di depan mereka. Ini. Cahaya menyala depan mereka. Ya. Dan juga kanan mereka, depan mereka dan kanan mereka. Ya, ini ditafsirkan oleh sebagian salaf. Maksudnya adalah di atas sirat, ketika kaum mukminin lewat, maka munculnya cahaya di depan dan di sebelah kanan mereka. Ya.
Dan pada hari tersebut Allah tidak menghinakan nabi dan orang beriman. Yang dihinakan adalah orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang munafikin atau orang pelaku dosa-dosa besar, ya, maka mereka dihinakan pada hari tersebut. Yaquluna rabbana atmim lana, mereka berkata, ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami. Sebenarnya Allah mengatakan ketika mereka melihat orang-orang munafik cahaya mereka diredupkan oleh Allah sementara harus melewati sirat, maka mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana, ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami, ya. Ini dua ayat dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang adanya as-sirat. Adapun dalam hadis sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak sekali. Nanti akan kita sebutkan dalam kajian kita insyaallah. Tentang adanya sirat. Baik. Habis ini kita akan menyebutkan sifat-sifat sirat, ya. Sifat-sifat sirat sangat banyak. Yang pertama, sangat panjang. Kenapa sangat panjang? Karena di atas neraka, ya. Karena di atas neraka yang sangat luas. Ya, neraka sangat luas, ya. Sampai disebutkan bagaimana luas. Matahari, rembulan dimasukkan dalam neraka, bahkan penghuni neraka tubuhnya sangat besar, disiksa agar seluruh sel-selnya dibakar secara detail sampai ada penghuni neraka yang giginya seperti gunung Uhud. Berarti neraka itu sangat luas. Saking luasnya sampai neraka mengatakan, hal mim mazid, apakah ada tambahan ya Rabb? Apakah ada tambahan? Saking banyaknya masih ada tempat-tempat yang kosong. Neraka minta tambahan. Yauma naqulu jahannam halim tala. Tatkala kami berkata kepada neraka jahanam, halim talati, apakah sudah penuh? Kata neraka, belum. Hal mim mazid, apakah ada tambahan ya Rabb? Jadi sangat panjang. Melewati sirat sangat panjang, ya. Entah berapa kilo, ya, tapi sangat panjang. Kemudian sirat adalah ujian terakhir. Setelah ini tidak lagi ujian. Ujian terakhir penentu. Kemudian di antara sifat sirat adalah madhadah. Dalam hadis nanti akan kita bacakan madhadah. Madhadah ini mudah memiringkan. Kalau dikatakan dahadat asyams, dahadat syams maksudnya matahari sudah miring, sudah masuk waktu zuhur, ya. Jadi madhadah itu kalau dilewati tempat yang sangat mudah membuat orang miring jatuh. Jadi mudah memiringkan orang di atasnya. Kemudian di antara sifatnya adalah mazallah. Datang dalam riwayat mazallah, ada yang baca mazillah. Mazillah itu mudah muzliqah, mudah menggelincirkan. Jadi antara sifat sirat. Kemudian di antara sifat sirat yaitu adaqu minas sya'r wa ahaddu minas saif. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Ini datang dalam riwayat dari para sahabat seperti Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian dari Ibnu Mas'ud dan juga dari Salman, ya. Kata Ibnu Mas'ud, as-sirat ka hadis saif. Diriwayatkan oleh Al-Marwazi dalam Ta'zim Qadri Salat. Kemudian dari Salman Al-Farisi, innahu ka haddil Musa. Sungguhnya seperti tajamnya pisau, ya. Jadi intinya sangat tajam dan sangat tipis. Ini di antara sifat as-sirat. Kemudian dilewati oleh seluruh umat, ya. Oleh seluruh nabi, ya, dan umatnya
umat-umatnya. Tentu yang beriman yang juga mungkin munafik di antara mereka, ya. Adapun yang kafir-kafir tentunya tidak, ya. Tentunya tidak. Kemudian di antara sifatnya ada di samping-sampingnya ada kalalib. Al-kalalib. Dalam riwayat al-khatatif. Khatatif. Al-kalalib itu adalah besi yang untuk gantung ini buat gantung daging, ya. Misalnya orang potong sapi atau kambing digantung di atas. Jadi ada gantungannya. Jadi tajam, ujungnya belok. Itu namanya al-kalalib. Al-khatatif kata mereka beda. Al-khatif seperti ujung buat ngait sesuatu. Buat ngait sesuatu sama besi yang ujungnya wajah, bengkok dan tajam. Adapun tadi al-kalalib itu buat besi yang digantung kalau orang mau gantung kambing atau sapi ketika dijual. Digantung, ya. Kemudian disebutkan juga besi-besi tersebut sifatnya ada besi-besi, ya, yaitu besi-besi tajam seperti syauk sya'dan. Syauk sya'dan. Syauk artinya duri. Sya'dan ini semacam tumbuhan di Arab, ya, yang sekilas seperti landak, yaitu banyak duri-durinya. Mungkin bisa diperlihatkan, ya itu kira-kira seperti itu. Itu nanti ada besi-besi yang hantamin orang dari kanan dan kiri seperti syauk sa'dan. Tapi kalau syauk sa'dan yang kita lihat itu kan dalam bentuk kayu, ya. Tapi nanti besi, wallahu alam bagaimana besarnya, bagaimana tajamnya, tapi itu akan menghantam orang yang melewati sirat. Ya, akan menghantam orang yang melewati sirat. Taib. Kita bacakan tentang sirat, ya. Hadis-hadis tentang sirat. Maka orang-orang pun disuruh lewat sirat, ya. Saya bacakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dahdun mazillah fihi khatatif wa kalalib wa hasak." Sungguhnya di sirat tersebut ada tempat yang menggelincirkan, tempat yang menjatuhkan, ada besi-besi khatatif tadi, besi-besi yang ujungnya tajam untuk gait, kalalib tadi untuk gantung kambing atau unta kalau tukang jagal, ya. Wa hasak sama duri. Takunu bi najd fiha syuwaikah yuqalu laha sa'dan. Yaitu ada bentuknya seperti duri yang disebut dengan sa'dan yang ada di Najd. Ya. Tadi jelaskan tadi sa'dan. Fayamurul mu'minuna qatarfil ain. Ada orang beriman yang lewat sirat, ya, seperti qatarfil ain, seperti kedipan mata. Wa kal barq, di antara mereka ada yang melewati seperti cahaya. Wa karih, ada yang melewati seperti angin. Wa qattair, ada yang berlewati seperti burung. Sirat jauh, ya, tapi dia yang melewat seperti burung. Wa ka'ajawidil khail, ada yang melewati seperti kuda-kuda yang pilihan. Ada yang warrikab, ada yang melewati seperti ar-rikab, seperti onta-onta. Onta lari tapi tidak secepat kuda, tapi jalan, ya. Ini semakin rendah, ya. Paling cepat seperti kedipan mata, seperti kilat, seperti angin, seperti burung, seperti kuda-kuda pilihan, seperti rikab, seperti onta-onta. Fanajin musallam, ada yang selamat. Wa makhdush, ada yang mursal, ya, yaitu terluka-luka tapi selamat. Yang ketiga, wa maqdusun fi nari jahannam, yang terjungkal ke belakang masuk ke dalam neraka jahannam. Ya, ini saya ceritakan tentang kondisi sirat. Saya bacakan lagi hadisnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau tadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Sekarang hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sirat. Wa tursalul amanatu war rahim, dalam sahih Muslim. Maka diutuslah al-amanah war rahim, amanah dan rahim. Fataqumani ala jambatai sirat yaminan wa shimalan. Maka amanah dan rahim berdiri di sebelah kanan sebelah kiri sirat. Ya.
Kenapa berdiri di situ? Sebenarnya mengatakan seperti Nawawi, Ibnu Hajar ya, bahwasanya amanah dan rahim dibentuk oleh Allah dalam bentuk tertentu yang Allah kehendaki, kemudian mereka menunggu di samping sirat. Buat apa mereka menunggu kanan dan kiri? Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, untuk memberi syafaat bagi orang yang bertakwa kepada Allah agar mereka mudah melewati sirat, dan untuk menghalangi orang bermasalah ketika di dunia. Ketika tidak amanah dan kita memutuskan silaturahim, bermasalah sama keluarga, ribut sama keluarga, maka pada hari itu rahim menghalangi dia untuk lewat. Waliyadzubillah ya. Ini dua perkara yang kelihatannya sepele tapi ternyata besar pada hari kiamat, terutama tatkala lewat sirat. Rahim dan amanah datang untuk bantu orang yang beriman yang selama ini menyambung silaturahmi, yang selama ini amanahnya luar biasa, bahkan sama uang sedikit pun dia amanah. Ya. Kejujuran yang luar biasa, maka pada hari itu amanah dan rahim membela dia agar dia bisa lewat, memberi syafaat baginya. Adapun yang bermasalah di dunia dengan amanah dan rahim, maka akan dihadang oleh amanah dan rahim agar tidak bisa lewat. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Fayamur awwalakum kal barq." Di antara kalian yang pertama kali lewat seperti al-barq, seperti cahaya. Ya. Thumma kamarrir rih, kemudian seperti angin, kemudian seperti burung, kemudian kasyaddir rijal, seperti orang yang berlari dengan cepat. Ya. Tajri bihim a'maluhum. Perhatikan kata Nabi SAW, tajri bi a'malum, amal mereka yang buat mereka lari. Jadi ini semua bukan berarti orang atletis mudah lewat, orang mungkin badannya lurus mudah lewat. Enggak, ini semua kembali kepada amal saleh yang buat mereka cepat atau lambat. Wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirat, dan nabi kalian itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di sirat, di jalan tersebut. Yaqulu rabbi sallim sallim. Ya Rabb, selamatkan. Nabi berusaha mendoakan tapi tidak semua selamat. Hatta ta'jiz a'malul ibad, sampai amal hamba tidak mampu untuk mendorong sang hamba melewati sirat, setengah mati. Hatta yaji'a ar-rajulu fala yastati'u sayr illa zahfan, saking amalnya sudah tidak mampu, amalnya cuma sedikit, maka dia melewati sirat sambil merangkak, sambil mengais-ngais dirinya. Ya sudah bukan berjalan dengan kaki lagi, dengan menggeret-geret dengan tangannya. Wa ala hafatai sirat kalalib mu'allaqatun ma'muratun, dan di samping kanan kiri sirat ada besi-besi tadi, kalalib, besi-besi yang tajam. Enggak tahu bentuknya seperti apa, besarnya kayak apa. Mu'allaqatun, tergantung, ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi, untuk mencabik-cabik orang yang diperintahkan untuk dicabik. Fa makhdusun najin, di antara orang-orang dicabik tersebut ada yang terluka-luka, terpotong-potong tapi selamat. Wa maqdusun finnar, di antara mereka ada yang makdus, yaitu terjungkal ke belakang. Ya, seperti terikat, terjungkil balik, jatuh dengan kepalanya di belakang, masuk ke dalam neraka Jahannam. Baik, dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, wa yu'ta kullu insanin minhum munafiqan aw mu'minan nuran, maka diberikanlah setiap orang, ya orang-orang kafir sudah selesai semua, tinggal orang beriman, semua orang munafik, setiap orang diberikan cahaya. Ya. Thumma yatba'unahu, kemudian mengikuti cahaya tersebut menggiring ya. Baru kemudian suruh melewati sirat. Ini adapun mengenai tadi dalam riwayat yang lain ya, kata Nabi SAW, fa akunu awwala man yujiz, aku adalah orang yang pertama kali lewat. Wa du'aur rusul yauma idzin, dan doa para rasul ketika itu, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan. Wa bihi kalalib mithlu syauki sa'dan, di antaranya ada kalalib, besi-besi seperti duri sa'dan. Ama ra'aitum syauka sa'dan, tidakkah kalian pernah melihat duri sa'dan? Qalu bala ya Rasulullah, kami tentu lihat. Qala fa innaha mithlu syauki sa'dan, sungguhnya kalalib tersebut seperti syauki sa'dan, seperti duri sa'dan, ghairu annaha la ya'lamu qadra 'idhamiha illa Allah, namun tidak ada yang tahu bagaimana besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fatakhtifu nasa bi amali, maka dia pun mencabik-cabik orang sesuai dengan amalan mereka. Minhum al-mubaq bi amalihi wa minhum al-khardal thumma yanju, di antara mereka ada yang binasa karena amalannya, di antara mereka ada yang terpotong-potong tapi selamat. Ini berkaitan dengan sirat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis yang kita sampaikan tadi, ya kita mungkin bisa mengklasifikasikan
kondisi manusia ya. Kondisi manusia di atas sirat. Yang pertama ya. Yang pertama lewat adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian adapun dari umatnya, yang pertama lewat adalah fuqara al-muhajirin. Fuqara al-muhajirin. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, orang fakir dari kaum muhajirin. Dalam Sahih Muslim ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang pertama kali lewat, ya. Ijazah yang pertama lewat siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fuqaraul muhajirin, yaitu orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Dan ini seperti kita sudah pernah kita bahas bahwasanya untuk urusan akhirat yang pertama kali minum dari telaga fuqaraul muhajirin. Yang pertama kali lewat sirat fuqaraul muhajirin. Yang pertama kali mau surga orang miskin. Kenapa orang miskin? Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya hisab mereka singkat. Yang kedua, mereka lebih butuh untuk segera merasakan kenikmatan, ya. Beda dengan orang-orang dunia yang memiliki harta, sudah kaya, ditunda belakangan, ya. Jadi mereka yang lebih dahulu, seperti kita sebutkan awwalu an-nasi wurudan alaihi, yang pertama kali melewati telaga, minum dari telaga Nabi, fuqaraul muhajirin, yaitu orang miskin dari kalangan muhajirin. Asy-syu'uth ru'usan wa dunus siyaban, yaitu yang rambutnya semrawut, kemudian bajunya kotor. Sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. La yang kehinul mutana'imah, tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang cantik, yang bening, tidak pernah. Kenapa? Setiap melamar mungkin ditolak karena orang miskin, ya. Kemudian wala tufta alaihim abwaabus sudat, kalau ketuk pintu tidak disambut, ya demikianlah. Maka mereka sangat miskin dan mereka pertama kali melewati sirat. Kemudian kondisi orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini, wallahu alam bisawab, ya, mereka diberi cahaya, ya. Tadi sudah kita bacakan hadisnya. Setiap kullu insanin yu'ta munafiqan aw mu'minan nuran, diberikan cahaya. Tapi cahaya mereka redup. Cahaya mereka redup, ya. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, yauma yaqul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura fadribu bainahum bisurin lahu batinuhu fihi rahmah dhahiru min qibalihil adzab. Ketika mereka diberi cahaya, masih bercampur nih. Orang-orang beriman, orang munafik, semuanya diberikan cahaya. Tiba-tiba orang munafik cahayanya redup. Ketika cahayanya redup, Allah permainkan mereka karena mereka selama ini di dunia mempermainkan kaum mukminin, membohongi kaum mukminin, KTP-nya Islam tapi hatinya benci kepada Islam, maka pada tersebut Allah permalukan mereka, Allah permainkan mereka, Allah kasih cahaya, mereka sudah senang, tiba-tiba cahaya mereka diredupkan, sementara orang beriman cahayanya tidak diredupkan. Ketika orang beriman melihat orang munafik cahayanya diredupkan, maka mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana, ya Rabb kami sempurnakanlah cahaya kami, jangan diredupkan. Kemudian orang-orang munafik minta, ya, yauma yaqul munafiqatul ladzina amanu nzuruna naktabis min nurikum. Kata orang munafik laki-laki maupun perempuan, wahai orang beriman, ya, tunggu kami, berikanlah kami cahaya. Kami mau lewat gini. Karena ketika Nabi ditanya, "Ainan nas yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat?" Di mana posisi manusia ketika langit dirubah, bumi dirubah? Kata Nabi SAW, fi dzulmah, dalam Sahih Muslim, fi dzulmah dunal jisr. Mereka sedang berada dalam kegelapan sebelum sirat. Jadi kondisinya mereka berkumpul sebelum sirat. Ya, dalam kegelapan sebelum sirat, ya. Maka akhirnya untuk masuk surga harus lewat sirat, dikasihlah cahaya. Ternyata cahaya orang munafik redup. Kemudian mereka minta, "Unzuruna naktabis min nurikum." Wahai orang beriman, berikanlah cahaya bagi kami. Kata orang beriman, "Qila irji'u wara'akum." Atau ada yang berkata kepada mereka, "Mundur kalian di belakang." Iltamisu nura, di belakang ada cahaya. Mereka dibohongin lagi. Mereka mundur ke belakang cari cahaya di belakang. Mereka berpisah. Tadinya mereka gabung orang beriman, mereka mundur di belakang. Carilah cahaya di belakang. Allah tidak bilang ada cahaya, tapi suruh cari cahaya. Mereka cari cahaya di belakang, tidak dapat.
Ternyata tidak ada. Ketika mereka mau balik lagi, faduriba bainahum bisuril lahu bab. Tiba-tiba ada semacam tembok menghalangi mereka. Batinuhu fihi rahmah wa dhahir min qibalal. Di dalamnya ada rahmat, di luarnya ada azab. Azab di arah orang-orang munafikin. Mereka masih ngomong, yunaduna malam nakum ma'akum, terhalang, enggak bisa gabung lagi. Sudah senang-senang tadi gabung, ternyata terpisah. Yunaduna malam nakum ma'akum, wahai orang beriman, bukankah kami dulu di dunia bersama kalian? Kenapa kita terhalangi? Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabatum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Kata orang-orang beriman, benar dulu kalian bersama kami ya, salat bareng-bareng, mungkin jihad bareng-bareng, sedekah bareng-bareng, KTP-nya sama-sama Islam ya. Tapi kalian apa? Kalian ternyata menunggu-nunggu kerusakan kami. Kalian menunggu-nunggu musibah menimpa kaum muslimin. Kalian tidak senang kalau syariat Islam maju, kalian tidak senang kalau orang Islam jaya, kalian tidak suka. Kalian benci dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian benci dengan ajaran Al-Qur'an. Kalian gelisah kalau ada ajaran Quran berkembang. Wa tarabbastum, kalian menanti-nanti kapan kesusahan menimpa kaum muslimin. Wartabatum, dan kalian dulu ragu dengan syariat Islam, ragu dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa gharatkumul amaniyu, dan kalian telah terpedaya dengan angan-angan sampai kalian meninggal dunia. Enggak ada. Nah, orang-orang munafik ini mereka tidak punya cahaya ketika itu. Wallahu alam, apakah lewat sirat atau tidak? Ya, apakah lewat sirat atau tidak, ini saya tidak tahu ya. Kalau lewat sirat mereka tentu akan jatuh karena mereka tidak punya cahaya ya, sehingga mereka semua pasti jatuh ke dalam sirat kalau mereka lewat sirat. Wallahu alam bisawab ya. Tapi kita bicara tentang kondisi orang-orang beriman. Orang-orang Islam ya, gampangannya ya. Ya, orang Islam di atas sirat. Nabi SAW bagi menjadi 3. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah najin musallam, selamat. Kemudian yang kedua najin makdus, mukardas ya, mukardas, makdus, najin makdus, yaitu selamat tapi terluka. Dalam riwayat yang lain, yujaza thumma yunajja, atau al-mujaza thumma yunajja, yaitu dibalas lalu selamat. Yang ketiga makdus, maka terjungkal ya, ke neraka. Inilah 3 model manusia, najin musallam. Adapun najin musallam, maka kita sebutkan tadi ya, mereka bermacam-macam, ada yang secepat pandangan mata, ada yang seperti cahaya, ada yang dan macam-macam ya. Kemudian ini kondisi orang-orang Islam di atas sirat seperti ini. Adapun orang-orang ini yang kedua, yang mereka selamat tapi terluka, yaitu mereka punya dosa-dosa, tetapi dosa-dosa tersebut tidak membuat mereka harus masuk neraka. Dosa-dosa tersebut cukup dibalas di atas sirat, terluka-luka, tercabik-cabik ya, tercabik-cabik dengan besi-besi tadi ya, tetapi akhirnya selamat ya. Dalam riwayat juga disebutkan ya, al-mu'min yabqa bi amalihi, atau al-mu'min yaqi bi amalihi. Orang yang beriman yang dia tetap bertahan terus di atas sirat, meskipun banyak besi-besi yang menghantamnya, dia bisa bertahan sampai akhirnya selamat, meskipun harus keseok-seok. Ada riwayat menyebutkan al-mu'min yaqi bi amalihi, seorang mukmin yang dia terhalangi dari besi-besi dengan amalnya. Jadi amalnya yang menghalangi dia. Mungkin ada besi menghantam tidak bisa kena, dia lewat terus akhirnya dia selamat. Ya, semoga kita semua termasuk dari najin musallam. Ini kondisi orang-orang ya. Kemudian ada pun cahaya juga bermacam-macam. Ada cahayanya seperti gunung, ada cahaya seperti pohon korma, ada cahaya cuma redup di di jari jempolnya. Kalau lagi nyala dia jalan, kalau enggak nyala dia berhenti. Bayangkan sampai kapan dia mau sampai. Sementara sirat sangat panjang, tapi ada orang iman yang begitu ya. Ada juga yang tersiok-siok, dia bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, lima abta'ta bi, kenapa kau buat aku lambat? Aku tidak sampai-sampai." Kata Allah, "Yang buat kau lambat adalah amalanmu." Ya akhi, semua kita yang berjuang di dunia ini akan nampak di sirat. Yang kita semangat, yang kita malas-malasan, yang kita bermaksiat, yang kita taat, semuanya akan nampak dalam sirat. Bagaimana kondisi kita ketika melewati
melewati sirat ya. Dan inilah kondisi manusia tatkala di sirat. Terakhir ya. Orang-orang yang mengingkari sirat atau orang-orang yang salah pemahamannya tentang sirat. Ada namanya Al-Mu'tazilah ya. Seperti Al-Qadhi Abdul Jabbar, ada sebagian ulama yang tergelincir yang menganggap majas. Adapun Mu'tazilah, Al-Qadhi Abdul Jabbar mengatakan sirat maksudnya adalah jalan ke neraka ya, atau ke surga, bukan yang tipis dan lain-lainnya ya. Tipis dan tajam ya. Ini hanya sekedar majas aja atau kiasan saja. Mereka berkata seperti sayahdihim wa yuslihu balahum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sayahdihim wa yuslihu balahum. Ya, kami akan beri petunjuk kepada mereka, yaitu petunjuk ke surga. Petunjuk ini yang disebut dengan sirat kata mereka. Adapun ke neraka misalnya fahduhum ila siratil jahim. Kata mereka, antarkan mereka menuju jalan neraka. Tapi sirat yang dimaksud di atas neraka itu enggak ada kata Al-Qadhi Abdul Jabbar Mu'tazilah. Kenapa? Logika mereka tidak sampai. Kata mereka enggak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Apa dalilnya? Kata mereka dua dalilnya. Pertama, mana mungkin bisa lewat kayak begitu modelnya. Tipis, tajam, gimana mau lewat ya. Yang kedua, kata mereka, kenapa harus disiksa? Kenapa disiksa? Mukmin disiksa di atas sirat. Kalau mau disiksa di neraka atau di neraka tidak perlu di atas sirat. Bantahannya mudah. Kita bilang mana mungkin dilewat ya bisa saja. Ya, sebagaimana Allah bisa menerbangkan burung, ya Allah juga bisa membuat orang beriman lewat. Mudah, ini perkara yang bagi Allah kun fayakun, ya. Ya, kun fayakun. Kenapa mukmin disiksa di atas sirat? Ya karena tadi kalau ada dosa-dosanya tidak harus masuk neraka jahanam, sebagaimana ada orang yang mengalami kesulitan tatkala dihisab, tatkala di mizan, itu juga mengurangi dosa tatkala di padang mahsyar. Sama di antara hal-hal yang mengurangi dosa adalah tatkala di atas sirat. Ya, dan selamat tidak harus masuk neraka karena dosa-dosanya tidak harus membuat mereka masuk dalam neraka jahanam. Jadi siksaan di atas sirat adalah muqaddimah ya untuk siksaan atau untuk selamat ya. Mungkin sudah cukup disiksa di sirat maka langsung masuk surga, tidak usah lagi masuk dalam neraka jahanam ya. Kata mereka, apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Ya, hikmah sirat kata para ulama agar semakin bersyukur masuk surga. Masuk surga setelah lihat neraka. Setelah lihat neraka ya. Sudah lihat neraka begitu mengerikan ya. Kemudian masuk lewat kondisi yang sangat menakutkan ya. Kemudian tiba-tiba lulus masuk surga makin luar biasa. Ya. Beda dengan orang yang tidak pernah lihat neraka. Ini mereka lihat bagaimana orang berjatuhan, bagaimana kemudian masuk surga, maka itu adalah nikmat yang luar biasa. Makanya ketika selamat dia berkata alhamdulilladzi najjani. Segala puji bagi yang telah menyelamatkan aku ya dari siksaan neraka jahanam. Sebagian ulama menganggap ini majaz ya. Mereka menetapkan sirat, adanya sirat, tapi tidak tipis dan tajam. Tipis dan tajam maksudnya itu majaz atau kiasan dari sulit dan mudahnya lewat sirat. Ini pendapat dari Al-Qarafi dan juga Al-Iz bin Abdissalam ya. Dan mereka punya syubhat, kata mereka disebutkan bahwasanya ada para nabi di jembatan, kemudian di kanan kiri ada amanah, ada rahim, kemudian ada besi-besi menunjukkan jembatan tersebut tidak tipis tapi ada, bisa dilewatin ya. Tapi kita katakan dalil-dalil sahih menunjukkan akan sifat-sifat
tersebut. Jadi yang benar bahwasanya sirat sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya. Wallahu alam bisawab. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Demikian kajian kita, insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi mungkin tentang syafaat atau judul yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Demikian kepada para jamaah sekalian dan juga para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro. Semoga pertemuan kita tadi diberkahi oleh Allah dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.